Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berani Berbuat Baik. Berani berbuat baik. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 11 ayat 33 sampai dengan ke-34. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikan kepada kami sebuah keberanian bahwa kami berani berbuat baik. Kami berani menyatakan sebagai pribadi yang memang tidak untuk dipuji atau dimuliakan oleh orang lain, namun karena perintah Tuhan agar hidup kami berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada dua kelompok orang yang berbuat baik, yaitu dia berani berbuat baik. Yang kedua adalah kelompok orang yang takut berbuat baik. Mungkin pertanyaannya sedikit aneh. Kok ada orang yang takut berbuat baik? Namun benar, banyak orang yang takut berbuat baik. Apa gambaran orang yang takut berbuat baik? Yaitu yang terdapat dalam Lukas 11 ayat yang ke-33. Ini orang yang takut berbuat baik. Artinya apa? Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengajak orang lain untuk mengajak pergi makan, pergi berbelanja, pergi shopping, pergi wisata. Tetapi kita tidak berani mengajak orang lain untuk membawa, yuk hari Minggu. Kita tidak ke mall, kita tidak kuliner, kita tidak makan, kita tidak jalan-jalan. Tapi hari Minggu, yuk kita beribadah. Saya akan jemput kamu. Kita akan datang ke gereja untuk mendengar firman Allah, untuk memuji Tuhan. Kita tahu kita orang percaya. Kita mengajak orang lain untuk datang ke rumah Tuhan. Kita takut. Kita takut berbuat baik. Kita takut dianggap, wah kamu sorohani, ngajak-ngajak. Atau kita mengajak orang lain, ayo kita belajar firman Tuhan sama-sama. Sama-sama, saya pun tetap belajar bagaimana menjadi lebih baik. Mari kita saat teduh bersama. Ayo kita cari waktu untuk berdoa bersama. Kita takut berbuat baik. Bukankah itu kebaikan yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan? Ada kebaikan yang sebagaimana dijelaskan tadi. Kita langsung mengajak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Ada kebaikan juga yang kita kemudian melakukan hal-hal baik tanpa menyebut Tuhan, tanpa membacakan ayat Alkitab. Namun tatkala ada orang bertanya, agamamu apa? Apa imanmu? Apakah kita dengan tegak dan berkata, aku percaya kepada Kristus, juru selamatku satu-satunya? Atau kita menjawab, ya semua Tuhan sama, semua Tuhan sama, semua juga baik. Sedangkan firman Tuhan berkata dengan jelas, tidak ada juru selamat di bawah kolong langit ini selain di dalam Kristus. Mengapa kita tidak berani mengatakannya? Bukan kita orang yang fanatik, bukan kita orang yang ekstrim. Karena memang Alkitab mencatat seperti demikian. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada aku ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Pada saat engkau meninggal, aku akan datang kembali Yesus untuk membawa engkau ke rumah Bapa, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Beranikah kita menyampaikan hal tersebut? Mungkin ada banyak ketakutan kita berbuat baik, menyampaikan kebenaran firman Allah, karena kita merasa hidup kita pun masih kotor, hidup kita pun masih tidak benar. Hidup saya pun juga mungkin tidak lebih baik daripada orang yang saya ajak. Tidak perlu seperti demikian. Engkau boleh mengaku dosamu, engkau boleh menjelaskan, aku juga penuh dengan kekurangan. Bukan karena engkau baik, kemudian engkau merasa layak untuk menyampaikan siapa Tuhan. Tetapi engkau menyatakan, aku berdosa, tapi aku mengalami dijamah oleh Tuhan. Sekalipun aku berjuang bagaimana hidup terus semakin baik. Artinya engkau juga menempatkan diri sebagai orang berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus, dan melihat orang berdosa juga yang lain,
juga mereka membutuhkan Kristus untuk engkau sampaikan. Baik lewat pernyataan mulutmu, ajakanmu secara tidak langsung, maupun lewat kehidupan yang harus menjadi keteladanan. Engkau menjalankan kebenaran firman Allah, engkau tidak munafik, engkau tidak berkanjang di dalam dosa, sekalipun kita tidak sempurna. Maka perjuangan dua-duanya perlu dilakukan. Mengapa? Karena dua-duanya adalah perbuatan terang. Supaya pelita yang kita punya itu tidak disimpan, diletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan apa? Supaya diletakkan di kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sambil kita menyampaikan kebaikan, kita pun sambil berbuat bagaimana kita berbuat baik buat diri sendiri, agar kehidupan kita menjadi teladan. Pada ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jikalau matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Maka dua-duanya perlu berjalan bersama-sama. Keteladanan hidup, jaga mata kita supaya mata kita tidak berdosa. Jaga mulut kita supaya mulut kita tidak berdosa. Jaga langkah kaki kita dan jaga tangan kita mengerjakan segala sesuatu agar di dalam kekudusan lakukanlah perbuatan baik. Karena orang yang jahat adalah tatkala tahu ada orang yang sedang berjalan menuju jurang, hanya kita tahu, dia tidak sadar, kita akan tarik orang itu, sekalipun orang itu marah. Tapi kita sedang berbuat baik. Tentu kita tidak akan menarik orang dengan ilustrasi seperti demikian. Tapi artinya, kekhawatiran kita, kasih kita supaya orang itu tidak jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Tatkala dia tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan melakukan supaya terang yang ada pada diri kita itu tidak disimpan di bawah gantang, tidak disimpan di kolong rumah, tapi di atas kaki Dian. Artinya di tempat yang tinggi, sehingga bisa menerangi semua orang. Sahabat seperjalanan, jangan tunggu engkau kudus dulu, engkau sempurna dulu, maka engkau tidak pernah berbuat apapun sampai seumur hidupmu. Engkau berjuang bagaimana hidup semakin baik dan lebih baik lagi, namun engkau juga perlu untuk menyatakan terang itu kepada orang lain. Sekalipun kita hidup masih bisa berbuat kegelapan, tapi kita punya kesadaran. Maka berjuanglah untuk dua hal ini. Tidak perlu engkau merasa sorohani, saya sudah kenal Kristus, saya sudah baca Alkitab berapa kali. Bukan seperti demikian. Akuilah sewaktu engkau menyampaikan terang kepada orang lain, aku pun berdosa, aku pun ditebus oleh Kristus, aku pun dikasih oleh Kristus, aku tidak layak diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan seperti Bapa yang menunggu anak yang hilang. Tatkala aku sedemikian kotor dan berdosa, Bapa yang di surga mau menerima aku. Itu yang engkau sharingkan, itu yang engkau testimonikan, itu yang engkau saksikan kepada orang lain. Sambil engkau pun berjuang bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Lakukan juga perbuatan-perbuatan baik itu lewat sebuah kehidupan yang nyata. Lewat mulut, mata, tangan, kakimu, hidupmu, engkau memuliakan Allah lewat kehidupanmu. Engkau juga harus memuliakan Allah lewat lisan, perkataan, dan ajakan yang secara gamblang memperkenalkan Kristus, agar mereka pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebusmu, tapi juga bisa menebus orang lain yang mau datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ingin belajar menjadi orang yang berani berbuat baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jawab sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, beranilah berbuat baik. Karena engkau sedang melakukan perkara-perkara indah di mata Tuhan dan kau taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.